Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Ingkang kinurmatan Ibu Hajah Muslihah MSI minangka kepala sekolah, saha para guru, saha para karyawan lan boten kesupen sedaya kanca-kanca ingkang kula tresnani. Kita ngaturaken puji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amarga kanthi sih rahmatipun kita saged kempal wonten ing acara pagelaran khusus menika saking kelas sedasa wolu. Dinten menika kanthi sehat walafiat lan kebak semangat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelas 108 dengan bangga akan mempersembahkan sebuah penampilan yang telah kami persiapkan dengan penuh kerjasama, kreativitas, dan tentunya semangat kebersamaan. We hope this performance will entertain and give a pleasure impression to all the audience. Without further ado, let's wait the performance from 10th grade. Have a good time watching!
Zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang damai, indah, dan ya, agak drama juga sih. Di kerajaan itu, hiduplah seorang putri yang cantik sekali. Namanya Putri Putih. Kulitnya putih, pipinya merah merona, dan yang paling penting, hatinya itu loh, halus banget, gak ada settingan. Tapi, seperti cerita pada umumnya, yang cantik dan baik itu pasti punya haters. Dan hatersnya ini bukan netizen, tapi ibu tirinya sendiri, sang ratu. Cermin ajaibku, cermin, siapakah wanita tercantik di negeri ini? Tentu saja kaulah yang mulia ratu, siapa lagi? Aku emang gak ada lawan. Tapi suatu hari cermin ini kayaknya lagi jujur banget. Maaf ratu, sekarang yang paling cantik itu Putri Putih. Mendengar perkataan cermin ajaib, hati ratu panas seperti kompor gas 3 tungku. Tidak fantas. Ratu pun memanggil pemburu kerajaan guna membunuh Putri Putih. Memang sih, yang datang mukanya serem, tapi hatinya ternyata lembut. Bawa Putri Putih ke hutan dan pastikan dia tidak kembali. Ratu menyuruh saya berniat buruk, Putri, tapi saya tidak tega. Putri terlalu baik. Sebaiknya lari sejauh mungkin dari istana, Putri, agar Ratu tidak menemukanmu. Setelah dilepas oleh para pemburu, Putri Putih terus berjalan menuju hutan. Ia terus berjalan, sampai ia menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Rumah siapa ini? Apakah mungkin ini rumah peri-peri hutan? Ternyata memang benar, rumah itu adalah milik para peri hutan. Wah, bukankah kamu adalah Putri Putih? Ada apa gerangan kamu mengunjungi rumah kami? Ya, memang aku adalah Putri Putih. Aku memiliki masalah di istana. Bisakah aku tinggal bersama kalian? Singkat cerita, para peri membiarkan Putri Putih tinggal bersama mereka. Hari-hari Putri Putih bersama para peri berjalan indah dan normal. Sampai suatu ketika, Cermin ajaib, cermin, siapakah wanita tercantik di negeri ini? masih Putri Putih Ratu yang sekarang tinggal bersama para peri di hutan. Apa? Baiklah, aku akan turun tangan untuk menyingkirkan Putri Putih itu sendiri. Dipenuhi amarah dan iri hati, Ratu pun menyusun rencana licik. Ia menyamar menjadi seorang gadis penjual alas kaki yang tampak lemah dan membutuhkan uang. Hai gadis cantik, maukah kamu membeli alas kaki yang aku jual? Aku membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Awalnya Putri Putih tampak ragu karena
Para peri pernah mengingatkannya untuk tidak berbicara dengan orang asing. Namun, pada akhirnya, karena Putri Putih merasa kasihan, ia tetap membeli alas kaki dari gadis tersebut. Para peri yang menemukan Putri Putih tergeletak di tanah segera tahu bahwa ini pasti ulah seseorang yang tidak menyukai Putri Putih. Semua peri sudah mencoba segala cara untuk menemukan sumber kutukan tersebut guna mematahkan kutukannya. Tetapi karena tidak menemukan cara apapun, para peri sepakat untuk membaringkan Putri Putih yang tertidur karena kutukan dan merawatnya. Pada suatu pagi hari yang cerah, teman para peri, seorang desainer kerajaan, datang berkunjung di rumah para peri. Hanya sekedar bincang-bincang dan minum teh bersama. Tetapi salah satu dari mereka tak sengaja memperhatikan seorang gadis yang tertidur di atas tempat tidur. Wajahnya cantik, bajunya juga tak kalah indah, tapi alas kakinya, tidak fashionable. Teman para peri melepaskan alas kaki Putri Putih dengan kasar. Namun, tidak disangka-sangka, ternyata itulah yang mematahkan kutukan Putri Putih. Putri Putih pun terbangun. Teman para peri, begitu pula para peri menghampiri Putri Putih. Putri Putih pun menceritakan semuanya dari awal. Teman-teman para peri mengusulkan Putri Putih untuk membalas dendam. Tapi Putri Putih menolaknya, karena ia yakin tanpa harus ia yang membalasnya, Ratu Jahat itu pasti akan mendapat balasannya dengan sendirinya. Tidak semua luka harus dibalas dengan luka. Dalam hidup akan selalu ada orang yang menyakiti, entah sengaja atau tidak. Rasa sakit itu nyata dan wajar jika hati merasa kecewa, marah, bahkan ingin membalas. Namun, tidak semua perasaan harus diikuti dengan tindakan. Memilih untuk tidak membalas bukan berarti lemah, melainkan tanda bahwa kita cukup kuat untuk mengendalikan diri. Kita sadar bahwa membalas dendam hanya akan memperpanjang lingkaran luka, bukan menyembuhkannya. Ada kalanya diam adalah bentuk kemenangan, dan melepaskan adalah cara terbaik untuk menjaga hati tetap tenang. Sekian dari kelas 10-8, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira Hafala Az-Zahra dari kelas 10-8. Dan saya Mazhar Ibutul Kaiza dari 10-8. Jadi tema performance kita kali ini adalah berjudul Putri Putih. Dan kesan dan pesan yang bisa diambil dari performance kita adalah Tidak semua luka harus dibalas dengan luka. Dalam hidup akan selalu ada orang yang menyakiti, entah dengan sengaja atau tidak. Rasa sakit itu nyata dan wajar jika hati merasa kecewa, marah, bahkan ingin membalas. Namun, tidak semua perasaan harus diikuti dengan tindakan. memilih untuk tidak membalas bukan berarti lemah, melainkan tanda bahwa kita cukup kuat untuk mengendalikan diri. Kita sadar bahwa membalas dendam hanya akan memperpanjang lingkaran luka, bukan menyembuhkannya. Ada kalanya diam adalah bentuk kemenangan, dan melepaskan adalah cara terbaik agar menjaga hati kita tetap tenang. Terima kasih dari kami.
Sekian dari kelas 18. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.